Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke wak geng, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Kabar apa yang akan kamu dapatkan di bulan September 2022 nanti? Apakah kabar positif atau memang kabar negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat atau saya merasakan sepertinya ada satu pergerakan yang dilakukan oleh satu energi tersebut, di mana pergerakan yang dilakukan oleh satu energi tersebut bisa saja berkaitan terhadap perubahan, bisa saja berkaitan terhadap keseimbangan mental dari posisi batin. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini
memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut masih bersikap sangat arogan dan masih menutupi seluruh hal yang dimana hal tersebut bersifat misterius ataupun merupakan kebusukan secara manipulasi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap manusia tersebut, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin yang dia miliki, sepertinya untuk saat ini manusia itu menerima satu permasalahan, di mana satu permasalahan ini membuat diri dia melakukan segala cara, baik secara kelicikan ataupun dengan cara lain, supaya diri dia mendapatkan yang namanya keseimbangan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa masih ada satu hal yang dia simpan dari diri kamu, walaupun kondisi dia sudah mengabaikan diri kamu ataupun belum mengabaikan diri kamu. Satu hal yang dia simpan ini tidak mau dia katakan terhadap diri kamu karena bisa saja dia tidak mau membawa diri kamu ikut di dalam sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan tersebut. Dia tidak mau mencampur adukkan diri kamu untuk ikut terhadap hal tersebut. Karena bisa saja ketika diri dia mengikut campurkan diri kamu terhadap sesuatu hal tersebut, bisa saja memberikan diri dia suatu kerugian atau bisa saja memberikan diri dia suatu keuntungan. Kartu pertama, kartu The Moon. Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi dan mencoba untuk menarik posisi energi kamu dan menarik posisi energi manusia tersebut, saya menggabungkan menjadi satu energi serta menarik satu kesimpulan. Sepertinya, geng, manusia ini seseorang yang cukup pendiam, atau memang seseorang ini begitu sangat misterius terhadap diri kamu, yang dimana manusia tersebut tidak pernah mau memberikan suatu komentar terhadap diri kamu, tetapi mengambil satu tindakan. Sekali mengambil satu tindakan,
merugikan diri kamu baik secara perasaan ataupun materi. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang barusan saya katakan bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya masih berbicara dari sisi lainnya dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia mencoba untuk berusaha memberikan pergerakan terhadap diri kamu berupa komunikasi, tetapi komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu justru membuat diri kamu begitu sangat sensitif. Bukan hanya sensitif yang saya lihat ketika manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi. Kamu pun merasa sangat marah dan merasa sangat emosional. Dan diri kamu beranggapan, apalagi yang diinginkan oleh manusia ini? Sudah terlalu banyak tekanan yang kamu terima, tetapi manusia ini selalu menghantui diri kamu. Di sisi lain pun, kartu yang saya pegang ini sepertinya ada sesuatu hal yang akan dia terima dalam waktu dekat. Sesuatu hal bisa membuat diri dia tenang dan bisa membuat diri dia tidak tenang. Datang secara tiba-tiba, tetapi memberikan diri dia suatu kabar yang benar-benar membuat diri dia untuk mencoba flashback kembali terhadap seluruh kemanipulatifan dia. Ingat wak geng, saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap seluruh perkataan saya agar pemikiran kamu bisa mengarah terhadap perkataan yang saya katakan tadi. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu The Moon ini terhadap posisi energi kamu, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batin kamu, sepertinya untuk saat ini saya mengategorikan diri kamu sedang berusaha untuk mengambil tindakan atau sedang berusaha keras untuk melakukan pergerakan yang dimana pergerakan itu berkaitan terhadap kesedihan, kekecewaan, ataupun keseimbangan kamu. Tujuannya apa? Agar diri kamu mendapatkan perubahan. Tetapi ketika diri kamu menginginkan perubahan tersebut, seakan-akan pemikiran kamu itu masih berputar seperti roda, yang dimana roda tersebut tidak memberikan tujuan, tetapi mengharuskan diri kamu untuk mendapatkan perubahan. Yang seakan-akan pemikiran kamu itu masih mengingat atau memang masih dihantui oleh bayangan manusia tersebut. Bayangannya saja bisa memberikan diri kamu dampak negatif. Bagaimana pula ketika manusia ini dihadapkan terhadap diri kamu secara tiba-tiba? Bagaimana pula? Secara otomatis mungkin kamu akan marah, kamu akan emosional. Itu yang saya lihat. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan masih mengarah terhadap posisi energi kamu, saya hanya sekedar ingin bertanya terhadap diri kamu, Wak. Apakah
baru-baru ini kondisi materi kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu dimanipulatif atau ditipu atau dimanfaatkan atau dibohongi. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah pertanyaan saya ini kamu membenarkannya atau memang tidak kamu benarkan? Karena sekuat apapun diri saya untuk menerobos atau melihat situasi yang baru-baru ini terjadi terhadap diri kamu, ada dua hal, pertengkaran ataupun penipuan. Yang dimana pertengkaran itu bisa saja berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, bisa saja terhadap pihak ketiga, bisa saja terhadap rekan pekerjaan kamu, bisa saja terhadap rekan bisnis kamu, bisa saja terhadap energi di ruang circle kamu. Semua datang secara tiba-tiba menyudutkan diri kamu, menyalahkan diri kamu, padahal kamu tidak mengetahui di mana titik kesalahan yang kamu perbuat sehingga diri kamu mendapatkan hal tersebut. Kalau saya masih berbicara dari sisi lainnya, sepertinya untuk saat ini ada situasi yang membuat diri kamu merasa sangat bingung. Apakah masih ingin memperjuangkan atau memang masih ingin mempertahankan? Padahal dari sisi batin sudah menyerah. Padahal dari sisi batin sudah pasrah. Tetapi mengharuskan diri kamu untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Saya rasa hal itu berkaitan terhadap pemikiran kamu yang masih dikendalikan oleh seseorang tanpa kamu sadari. Rasa dikendalikan itulah yang mengategorikan diri kamu belum sanggup untuk melupakan manusia tersebut. Masih ada seseorang yang mengendalikan diri kamu, dan seseorang ini tidak jauh-jauh keberadaannya dari ruang circle kamu. Bagaimana, Wak Geng? Cocok kau rasa dengan perkataan yang saya katakan tadi? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Temperance, di mana kemunculan kartu The Temperance ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Temperance ini mengarah terhadap keseimbangan atau kerukunan. Kalau saya menarik dari kata keseimbangan dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan manusia itu sedang diperlakukan di luar dari dugaan dia. Sedang diperlakukan, atau memang manusia itu hanya untuk dimanfaatkan dari situasi kesenangan yang dia nikmati di luaran sana. Karena yang saya lihat antara posisi energi dia, baik secara pemikiran, perasaan, dan batinnya, saling bertolak belakang, saling berontak. Ini dia, Wage. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan menarik
ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Temperance ini, saya rasa ini manusia lebih dominan untuk berpetualang, untuk menikmati kehidupan, bukan menikmati yang namanya kebahagiaan bersama dengan diri kamu. Dia lebih dominan untuk bersenang-senang daripada memperdulikan diri kamu. Karena sekuat apapun diri kamu untuk mengarahkan manusia ini, saya rasa percuma. Karena ini manusia memiliki sifat yang begitu sangat egois, yang lebih mementingkan diri dia sendiri daripada mementingkan bagaimana keadaan orang yang berada di circle dia. Sekalipun diri dia menyakiti perasaan seseorang, baik terhadap diri kamu, saya rasa dia tidak akan pernah peduli. Karena memang seperti itu sifat dan karakter dia. Ingin dimengerti, ingin dipahami, ingin diberikan keseimbangan, tetapi manusia itu tidak membalasnya dengan ketulusan. Dibalas dari sekedar formalitas. Formalitas untuk apa? Agar dilihat orang apa yang dia bina mendapatkan kebahagiaan. Tujuannya hanya untuk dilihat oleh orang, bukan bertujuan terhadap diri kamu mendapatkan yang namanya ketenangan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Temperance ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa keluarnya kartu The Moon, sesuatu hal masih akan kamu dapatkan dan sesuatu hal masih akan diperlihatkan terhadap diri kamu, tetapi sesuatu hal itu datang secara tiba-tiba tanpa kamu duga-duga. Ya, saya sih hanya bisa berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat kamu mendapatkan yang namanya perubahan, baik secara materi dan asmara. Karena kartu The Temperance ini saya rasa sih, mudah-mudahan, puji Tuhan, mudah-mudahan Wak Geng, keseimbangan hidup bisa kamu dapatkan. Kerukunan hidup, kestabilan hidup, keberuntungan hidup, awal dari kehidupan baru, puji Tuhan, mudah-mudahan kamu dapatkan. Karena yang saya lihat sudah terlalu lama diri kamu merenung dan menangis, sehingga di dalam pemikiran kamu itu lebih baik menyendiri daripada berkomunikasi terhadap berbagai pihak. Ya, bisa saja untuk saat ini saya mengatakan diri kamu itu benar-benar sangat sensitif. Tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Karena ketika diri kamu memiliki kepercayaan terhadap orang lain, pasti ujung-ujungnya kamu yang akan dimanfaatkan. Kedua kartu yang saya pegang ini sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apa yang akan kamu dapatkan di bulan September 2022, masih ada suatu perubahan. Sesuatu hal yang mengarah terhadap keseimbangan. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Queen of Cups, di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini masih mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius.
Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu Queen of Cups ini mengarah terhadap kondisi kebebasan, mengarah terhadap kondisi kenyamanan, dan mengarah terhadap kondisi kemakmuran serta ketenangan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata kebebasan dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya untuk saat ini apa yang sedang dia prioritaskan dan apa yang sedang dia utamakan sepertinya tidak memberikan diri dia suatu kebebasan dari sisi batin dia. Justru memberikan diri dia kebebasan itu untuk bersenang-senang, yang dimana kebebasan yang dia pergunakan tersebut untuk bersenang-senang secara tidak langsung sudah membuat kondisi keseimbangan dia terganggu dan dimanfaatkan. Wah, geng. Bisa saja keadaan keuangan dia pun untuk saat ini tidak lagi seperti di masa lalu. Tidak lagi, wah geng. Karena ini adalah tiga kartu ini unsur api, ini unsur air. Tidak sinkron, tetapi saling memberikan dampak positif. Ketidaksinkronan itu mengarah terhadap suatu pertengkaran dari kondisi batin dia yang saling berontak. Itu dia wage. Lebih dominan unsur air yang berbicara sangat kuat, bukan terhadap unsur apinya yang berbicara sangat kuat. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu Queen of Cups ini terhadap posisi energi kamu dengan kedua kartu yang sebelumnya saya angkat, sesuatu hal yang akan memberikan diri kamu suatu keseimbangan dan kebebasan serta ketenangan dalam waktu dekat. Bisa saja satu hal yang belum terungkap, satu hal yang belum memberikan satu kejelasan, itu akan muncul ke atas permukaan, akan muncul wajah secepatnya, dan itu akan memberikan diri kamu suatu senyuman dari kesedihan yang kamu jalankan untuk saat ini. Sebenarnya ketiga kartu yang saya angkat ini berbicara positif terhadap diri kamu. Berbicara positif, bukan berbicara negatif. Karena masih ada peluang untuk mendapatkan suatu harapan, yang dimana harapan itu akan sesuai dengan ekspektasi kamu. Masih ada kok peluang, jangan khawatir, jangan pesimis, tetap optimis, wage. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Sun. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Sun, di mana kemunculan kartu The Sun ini berbicara dan mengarah terhadap alam semesta. Sepertinya alam semesta ingin memberikan diri kamu suatu pesan, atau memang alam semesta ingin membalikkan keadaan diri kamu agar diri kamu mendapatkan yang namanya perubahan. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini. Dan ada juga satu kabar yang akan diperlihatkan oleh alam semesta terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini.
Bisa saja kabar itu positif atau bisa saja kabar itu negatif. The sun, matahari, masih menyinari diri kamu, masih memberikan diri kamu suatu secercah pelangi dari kesedihan kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Sun ini, sepertinya manusia tersebut pun akan mendapatkan satu pesan dari alam semesta. Tetapi bisa saja pesan itu berkaitan terhadap kondisi kebebasan dia, bisa saja berkaitan terhadap kondisi bisa saja berkaitan terhadap kondisi keseimbangan dia, dan bisa saja berkaitan terhadap kondisi yang dia sembunyikan selama ini. Itu Dewa Geng. The Sun. Saya sih hanya mengarah terhadap posisi energi kamu. Saya hanya fokus terhadap posisi energi kamu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar yang akan membuat diri kamu merasa bahagia. Saya hanya bisa berharap. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu Knight of Wands ini pangeran tongkat dan satu tongkat. Seseorang membawa tongkat dan seseorang memegang tongkat. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memiliki dua arti, baik terhadap posisi energi kamu dan baik terhadap posisi energi manusia tersebut. Dalam waktu dekat akan kamu terima ini asmara baru. Akan ada satu energi baru yang akan menghampiri diri kamu. Berarti keluarnya kartu The Sun yang ingin diperlihatkan oleh alam semesta terhadap diri kamu menghadirkan energi baru, atau jangan-jangan energi baru sudah hadir di dalam kehidupan kamu untuk saat ini. Saya hanya sekedar ingin bertanya, apakah energi baru sudah ada yang kamu jalankan? Ya, kalau mudah-mudahan energi baru tersebut memberikan diri kamu kenyamanan dan ketenangan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Knight of Wands ini, bisa saja hubungan asmara yang dia bina di luaran sana ketika diri dia mengabaikan diri kamu akan membuat diri dia menerima berbagai perkataan yang bersifat negatif dalam waktu dekat. Dan pesan alam semesta terhadap manusia itu masih ada satu hal yang ingin diperlihatkan. Saya rasa yang akan diperlihatkan dalam kondisi ketidaknyamanan. Oke Wak, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.